حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul Aliyul Azim. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama bisa menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah rahimakumullah, insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah bahwa Al-Quran merupakan jalan keluar berbagai masalah dalam kehidupan kita. Sebelum ke situ, hadirin jemaah rahimakumullah, tentu perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa ada beberapa hal yang penting di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada setiap insan, kepada setiap manusia. Yang pertama adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Mungkin kita sudah menghafal karena ayat ini begitu masyhur, sangat sering sekali disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam ayat ini, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa jin dan bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari yang lain. Tapi tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada setiap manusia. Allah akan berikan kepada setiap insan.
Dan ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kalian dengan sesuatu, sedikit rasa ketakutan, wal-ju' juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan ujian itu juga berupa kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Dan Allah sampaikan di akhir ayat ini, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang mampu melewati ujian itu karena telah bersabar dan tabah melewati setiap proses ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menyadari, kalau kita sudah memahami setidaknya 2 ayat ini, tentu kita akan bisa menyikapi segala persoalan hidup yang kita lewati. Kita akan mampu melewati setiap cobaan, masalah dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada setiap manusia, kepada setiap seseorang. Maka ketika masalah itu datang kepada kita, ujian itu datang kepada kita, maka kita berpikir bahwa bukan hanya kita saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita saja yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua manusia, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, termasuk mungkin panjenengan semua, tidak ada yang tidak memiliki masalah. Pasti setiap kita memiliki masalah dalam kehidupan ini. Maka begitulah kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat, di dalam surah Al-Ankabut. Boleh kita lihat, kita buka Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menjelaskan dengan begitu jelas kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kami meninggalkan mereka setelah mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Maka ujian ini pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kira-kira ujian ini Allah berikan kepada kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira untuk apa, Pak? Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa juga seperti itu. Tapi ujian itu adalah untuk mengetes keimanan kita. Apakah iman kita ini benar? Apakah iman kita ini asli? Apakah iman kita ini jujur dari hati kita? Ataukah sebaliknya, apakah keimanan kita ini hanya sekedar ucapan dari mulut kita, ucapan dari lisan kita saja? Di ayat yang kedua di dalam surat Al-Ankabut dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian kepada setiap insan, kepada setiap orang.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Maka itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Ketika Allah berikan masalah dalam hidup kita, bukan Allah tidak cinta kepada kita, bukan Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah ingin mengetes sejauh mana, sekuat mana iman kita ini. Dan Allah ingin mengetes apakah iman kita ini jujur betul-betul dari hati kita yang paling dalam. Atau sebaliknya, apakah ketika diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita ini hanya sekedar dari lisan kita saja, dari mulut kita saja. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelas menyampaikan tujuan ketika diberikan problematika dalam hidup, masalah dalam hidup adalah fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ayat yang ketiga di dalam surah Al-Ankabut. Allah itu pasti mengetahui keimanan seseorang itu jujur dan juga pasti mengetahui keimanan seseorang itu apakah berdusta. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, yang terpenting ketika kita sudah menyadari tidak ada seorang pun yang luput dari masalah, tidak ada seorang pun yang terhindar dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting yang harus kita perhatikan, terlebih kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, adalah bagaimana cara kita untuk mencari solusi. Bagaimana cara kita untuk menjalani setiap persoalan hidup yang kita alami. Bahkan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, asyaddun nasi bala'an." Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Siapakah manusia yang paling berat cobaan dalam hidupnya?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab bahwa yang paling berat ujiannya, yang paling banyak cobaannya dalam kehidupannya, al-anbiya, adalah para nabi, para utusan-utusan Allah di muka bumi. Summal amthalu fal amthalu. Kemudian kata Nabi, yang paling berat ujiannya adalah yang paling mendekati keimanannya, kekuatan keimanannya itu dengan para nabi dan rasul. Fal amthalu, dan kemudian mereka yang keimanannya kokoh. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang, maka badannya pun akan semakin besar. Ujian dalam kehidupannya pun akan semakin banyak. Sering kita dengar bahwa salah satu analogi yang disampaikan oleh para guru kita, semakin tinggi pohon itu, maka anginnya pun akan semakin kencang. Maka begitu juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yubtala ar-rajulu ala hisabi dinuhu. Bahwa Allah itu akan menguji kita sesuai dengan agama kita. Artinya sesuai dengan kekuatan keimanan kita. Semakin tinggi dan semakin kokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu pun akan semakin banyak dan semakin berat. Untuk apa? Tentu untuk menambah dan untuk memberikan balasan nantinya di akhirat kepada kita dengan balasan yang sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, dari itu, kalau kita sudah menyadari
bahwa setiap kehidupan kita ini tidak ada yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi sekalipun mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah para nabi Allah, kisah-kisah orang soleh yang ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang paling dekat dengan beliau adalah anak dan istrinya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam diberikan ujian bahwa orang-orang soleh sekalipun, bahkan Nuh ini adalah seorang nabi dan seorang rasul, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Istrinya dan anaknya tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka durhaka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, sehingga mereka termasuk dari golongan orang-orang yang durhaka, yang tidak mengindahkan pesan-pesan dari Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadinya banjir yang sangat luar biasa pada saat itu, karena sudah dipersiapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk menaiki kapal, namun anaknya ini tetap tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan ketika air itu sudah semakin tinggi, namun anaknya ini semakin tidak mau untuk mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini bersama kami, wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini ikut bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu menjadi orang yang kafir. Akan tetapi anaknya ini tidak mau. Sudah disampaikan oleh ayahnya Nuh, seorang nabi dan seorang rasul. Bahkan anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya ini menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air yang besar ini. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Tidak ada yang dapat melindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tidak ada yang bisa melindungi kamu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan air itu pun semakin meninggi sehingga menenggelamkan anaknya Nabi Nuh, fakana minal mughraqin, dan dia pun ditenggelamkan oleh air tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini kita mendapatkan pesan bahwa seorang nabi, seorang rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ujiannya pun dari orang yang paling dekat dengan Nabi Nuh alaihi salam sendiri, yaitu anak dan istrinya yang tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh
Nabi Nuh alaihi salam. Jemaah rahimakumullah. Nah, dari itu ketika kita sudah memahami tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengetahui bahwa tidak ada yang terlepas daripada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu dan bisa mencari setiap solusi dari persoalan yang kita alami ini, tentu dengan membangun koneksi kita dan membangun hubungan kita dengan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat itu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah petunjuk jalan yang lurus. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, bukan kita mencari jalan selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ujian itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan yang Allah berikan, kita mestinya membangun koneksi, membangun hubungan antara diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang kemudian memberikan setiap solusi daripada persoalan hidup yang kita alami. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu di dalam Al-Quran tidak begitu rinci menjelaskan ketika kita misalnya menghadapi suatu persoalan dalam hidup. Namun Al-Quran itu memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman di dalam jiwa kita, di dalam jiwa seseorang yang membangun koneksi dan hubungan antara dirinya dengan Al-Quran. Nah, ketika kita sudah membangun koneksi dan hubungan dengan Al-Quran, ketika kita sudah mendapatkan ketenteraman di situ, ketika kita sudah mendapatkan ketenangan di situ, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perlahan demi perlahan kesulitan yang kita hadapi, ujian apapun yang kita hadapi akan semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan bahkan ini menjadi doa kita bersama. Doa yang terus kita ulang-ulang. Doa yang setiap hari kita bacakan. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada satu ayat berisi tentang doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditunjuki di atas jalan yang lurus. Ayat keberapa, Pak? Surat Al-Fatihah yang berisi tentang doa supaya kita berada di atas jalan yang lurus. Ayat keberapa, Pak? Ayat yang kalau kita tidak berpendapat bahwa bismillah tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, maka itu ayat yang kelima. Tapi kalau kita berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu termasuk bismillah ayat yang pertama, maka itu terdapat di ayat yang ke-6. Doa ini terus kita ulang. Nah, ini pentingnya jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat-ayat Allah, sembari kita mentadabburi, sembari kita perlahan memahami setiap ayat, setiap makna yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, salah satunya doa ini. Kalau kita paham betul, jamaah rahimakumullah, maka ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita ingat bahwa ketika membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, maka kita akan lebih menghayati, akan lebih menikmati bacaan setiap ayat yang kita baca, terutama ketika kita salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kira-kira Bapak sudah hafal arti daripada ayat yang kita baca ini? Kalau kita sudah hafal dan kita sudah memahami dan kita sudah mengerti makna dari ayat ini, maka tentu kita akan semakin khusyuk dan semakin fokus ketika kita melaksanakan salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan yang lurus itu? Seperti apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah jalan mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akan tetapi bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Inilah doa yang senantiasa terus kita bacakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hari, kira-kira berapa kali kita membaca doa ayat ini? Minimal 17 kali. Karena kalau kita menghitung salat wajib kita, salat rawatib kita, 17 rakaat. Maka ketika 17 rakaat ini, setiap rakaatnya pasti kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita sudah membaca surat Al-Fatihah, maka kita sudah membaca doa ini. Maka kita sudah meminta doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Yakni jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga meminta kepada Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya kita dihindarkan dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka inilah luar biasanya Al-Quran itu. Kalau sembari kita memahami setiap makna, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran akan memberikan ketenangan. Bukankah ketenangan itu yang kita cari dalam kehidupan ini? Bukankah ketenteraman yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Bukan hanya kehidupan di dunia saja, kita ingin tenang, kita ingin tenteram, kita ingin damai. Tetapi kehidupan di akhirat juga kita inginkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Dengan cara apa? Nah, kembali membangun koneksi, membangun hubungan antara jiwa kita, antara diri kita dengan Al-Quran yang kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita membangun koneksi terhadap Al-Quran akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di akhir zaman ini, jemaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana fitnah yang sangat luar biasa. Ujian orang-orang beriman, ujian orang-orang muslim pada saat ini sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh daripada ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu keselamatan kita akan jauh dari lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, di dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menegaskan kepada kita bahwa ketika diberikan ujian, jangan kita menganggap bahwa ujian itu akan menjerumuskan kita dan akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wala tay'asu mir rauhillah. Bahkan kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan seperti orang-orang kafir. Seperti orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan ketika ditimpa ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berputus asa. Nah, berputus asa ini bukanlah cerminan dan bukanlah sifat dari seorang mukmin, dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tay'asu mir rauhillah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saya yakin ayat ini juga begitu masyhur dan kita hafal, di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelas menyampaikan kepada kita bahwa ketika Allah berikan masalah, berikan ujian, berikan cobaan kepada kita semua, kepada setiap orang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian. Allah itu tidak akan pernah memberikan masalah, problematika dalam kehidupan kita ini melampaui batas kemampuan kita. Nah, ini yang perlu kita yakini. Ketika diberikan ujian oleh Allah, maka kita harus ingat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika ujian dan cobaan itu datang, kita katakan kepada diri kita bahwa Allah itu sudah berfirman dan Allah itu sudah janjikan di dalam Al-Quran bahwa ujian yang Allah timpakan kepada kita tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita sendiri. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita membangun koneksi dengan Al-Quran, membangun hubungan antara diri kita dengan Al-Quran, maka dengan itu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan setiap persoalan hidup yang kita alami. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.